Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi El Hakim, ya, alias Andi Gondrong, ya, yang dimana saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Waktu menunjukkan pukul 4 subuh sahabatku. Sebelum berangkat bekerja, saya akan menyampaikan berita penting, yaitu terkait kelanjutan berita kemarin masalah tambang ilegal yang sudah ditutup oleh Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan juga kemarin pihak kepolisian Polres Subang langsung turun ke lapangan, menutup intinya tambang-tambang ilegal yang merusak alam seperti itu. Nah, ini banyak sekali masyarakat juga yang berkomentar, yang saya simak di berbagai kolom komentar pemberitaan berbagai media massa yang sudah beredar, bahwa sangat setuju sekali dengan gerakan Bapak Deddy Mulyadi ini, yaitu menutup tambang ilegal. Akhirnya setelah ditutup, yaitu terjadilah demonstrasi dari kalangan sopir, kalangan buruh, dan juga ada katanya dugaannya dari LSM. Nah, ini banyak pro dan kontra di masyarakat dan pertanyaan juga, kenapa ada apa hubungannya dengan LSM katanya terkait tambang tersebut. Dan ketika saya melihat dari keterangan Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengatakan ini katanya plat nomor-nomor mobil truk tersebut kebanyakan dari luar daerah, bukan dari warga Subang, katanya seperti itu. Baik sahabatku, ini sesudah adanya demonstrasi tersebut, akhirnya pihak kepolisian pun langsung menuju ke tambang-tambang tersebut dan menutupnya. Begitu yang saya saksikan di berbagai tayangan-tayangan liputan. Nah, tentunya masyarakat ini juga kalau misalkan tambang-tambang ilegal ini dibiarkan, maka ini akan berdampak kekhawatiran warga masyarakat terdekat ketika hujan turun besar dan air tidak ada yang menampung, tidak ada yang menahan, maka itu akan terjadi longsor, banjir bandang, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau alam dirusak, itu biasanya akan berbahaya juga. Baik sahabatku, tim dari tim hukum Jabar Istimewa minta kepada Polda Jabar tindak tegas tambang ilegal. Di dalam tayangan video ini, tim kuasa hukum Jabar Istimewa mendatangi Polda Jabar untuk beraudiensi dengan Polda Jabar terkait tambang ilegal yang tengah marak saat ini. Panas sekali sahabatku. Ini pada Jumat 31 Januari 2025, tim Jabar Istimewa datang ke Polda Jabar. Yaitu perwakilan dari tim hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, juga sudah menyampaikan pihaknya datang ke Mapolda Jabar ini lebih dari 50 orang advokat sahabatku yang mewakili pengurus dari tim hukum Jabar Istimewa sejumlah 1.000 orang lebih. Wow, luar biasa sahabat ya. Nah, ini tentunya kita semuanya juga sebagai warga masyarakat berharap sekali tambang-tambang yang ilegal itu yang merusak alam ya ditutup, kecuali mungkin sudah ada izinnya dan dibatasi ya. Kalau misalkan 5 hektar ya sudah 5 hektar, seperti itu, tidak melebihi. Nah, katanya seperti ini, kami datang untuk audiensi dengan Kapolda Jabar terkait tambang ilegal yang ramai. Kami serahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut dalam bahasa hukum ialah illegal opinion. Nah, kami susun legal opinion ini untuk membantu Polda Jabar, dan setelah ini kami akan ke Kejati Jabar untuk mendesak hal yang sama, bahwa berdasarkan data dari ESDM Jabar ada 176 lebih tambang ilegal. Begitu yang dikatakan dari perwakilan tim kuasa hukum Jabar Istimewa sahabat. Nah, kondisi ini lanjutnya penjelasannya yang saya simak ini jelas katanya membuat ironis, lantaran tambang ilegal tersebut katanya telah lama puluhan tahun beroperasi
dan juga dibiarkan hingga merusak lingkungan hidup dan juga merusak keuangan negara karena beroperasi lama dengan tidak memberikan kontribusi apapun, baik pajak atau pendapatan bagi negara. Ini apakah tidak ketemu ya? Aneh juga memang. Nah, kita bersyukur sahabat, setelah apalagi nanti sudah dilantiknya Bapak Gubernur Jawa Barat, ya, Bapak KDM ini tentunya tambang-tambang ilegal atau apapun itu pasti akan diusut tuntas sahabatku. Ini luar biasa karena berbahaya juga tambang ilegal ini kalau misalkan dibiarkan ya. Oke, menurut keterangannya lagi yang saya baca tadi, jadi kami mendorong Polda Jabar menurutnya usut kerugian negara yang ditimbulkan dari tambang ilegal ini. Sebab ini bukanlah asumsi, bukan prediksi, melainkan nyata. Kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini besar sekali ya teman-teman. Nah, bayangkan katanya, 1 bulan 1 tambang ilegal yang jumlahnya 176, tadi hasilnya sudah puluhan juta rupiah, bahkan bisa ratusan juta rupiah. Disetor untuk pajak atau pendapatan dikali puluhan tahun. Berapa banyak katanya? Ini pertanyaan dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa ketika diwawancara para awak media ya. Ini saya bacakan sahabatku. Oke teman-teman, kami minta katanya perkara ini ditertibkan tanpa pandang bulu dan juga dikaitkan unsur kerugian negara dengan proses secara undang-undang tipikor. Nah tentunya setelah adanya ramai kemarin dan ditutup oleh Pak Deddy Mulyadi tambang ini semakin ramai kan, diusut tuntas habis. Makanya pasti akan ditutup total sahabatku, tidak ada lagi tambang ilegal. Oke, terlebih menurut dari Jutek tim kuasa hukum Jabar Istimewa menyebut dugaan di Subang atau tambang ilegal ini dilakukan oleh salah satu BUMN yang areanya diduga dipakai. Mereka akan mengawal kasus ini secara serius dan meminta Polda Jabar tindak tegas karena sudah merugikan kepentingan masyarakat. Jalan-jalan menjadi rusak sehingga lingkungan hidup terganggu dan kerugian nyata bagi negara. Begitulah penjelasannya yang secara gamblang di dalam tayangan video ini sahabat ya. Dan ini juga ada tayangan-tayangan yang si Gondrong ini minta maaf juga. Oke, selain itu tim dari kuasa hukum atau tim hukum Jabar Istimewa ini melayangkan juga sebagai somasi, yaitu somasi terbuka ke Andi, saudara Andi Hakim ini alias Andi Gondrong yang kemarin memimpin sebuah orasi ya, unjuk rasa waktu di alun-alun Subang atau di depan gedung DPRD kemarin terjadi pada 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang. Mereka menilai Andi ini ada prinsip melanggar hukum. Nah, ini kan ditilai ya. Demonstrasi pun ini jangan sampai menyerang personal sahabat. Jadi ada etikanya ya seperti itu. Oke, pertama katanya dia dalam orasinya meminta dan menuntut DPRD dan aparat hukum untuk membuka kembali galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami katanya ini melanggar hukum karena jelas itu tambang ilegal yang tidak boleh beroperasi serta dapat merugikan masyarakat umum. Oke. Nah, tim dari Jabar Istimewa ini meminta Andi Gondrong untuk memohon maaf ke warga masyarakat Jabar, khususnya warga masyarakat Subang, sahabat. Tak hanya itu, Andi pun dalam operasinya mengatasnamakan pengusaha dan sopir, katanya seperti itu. Tapi setelah saya pun mendengar dari berbagai pemberitaan dan juga keterangan langsung dari Pak Deddy Mulyadi, itu bukan pegawai tambang seperti itu. Padahal menurut dari kata Jutek ini, dia katanya bukan pengusaha. Ya, dia bukan pengusaha. Setelah saya pun melihat dari berbagai tayangan video YouTube, berbagai tayangan media, dan ketemulah keterangan dari Pak Deddy Mulyadi, dan juga keterangan sudah banyak sekali ya yang saya dapat. Memang bukan pengusaha di tambang tersebut, tapi ya mungkin ikut dengan warga, dengan apa namanya, sopir-sopir atau ormas seperti itu katanya. Oke, entahlah, intinya sekarang tim hukum dari Jabar Istimewa meminta Polda Jabar untuk mengusut tuntas kerugian negara yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan dari galian tersebut.